Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kuliah farmasetika dasar pertemuan ke-1 untuk kelas B1 2020 ya, angkatan Rek B1 2020. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan jurnal perkuliahannya, materi apa saja yang akan Anda dapatkan selama perkuliahan 5 pertemuan ini. Nah, ini pertemuan pertama yaitu hari ini pada tanggal 23 September, materi yang akan saya sampaikan mengenai perkembangan ilmu farmasi, penggolongan obat, dan juga resep. Kemudian minggu depan, ya harinya sama, hari Rabu tanggal 30 September, itu mengenai neraca dan perhitungan dosis. Kemudian pertemuan ketiga, 7 Oktober, mengenai peracikan sediaan solid dan juga semi solid. Lalu pertemuan keempat pada tanggal 14 Oktober itu tentang peracikan sediaan liquid. Setelah itu, pertemuan kelima pada tanggal 21 Oktober yaitu UTS dan UAS. Jadi total pertemuan kita, ya pertemuan online kita yaitu 5 kali pertemuan itu sudah termasuk ujian UTS dan UAS-nya ini. Untuk mekanisme UTS dan UAS bagaimana akan saya sampaikan lagi nanti pada saat minggu keempat. Tuh. Oke, langsung saja ya. Nah, ini adalah perkembangan ilmu farmasi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu farmasinya. Nah, pendahuluannya yaitu manusia suku primitif di sini secara naluriah akan berbuat sesuatu untuk mengatasi rasa sakit atau gangguan yang mereka derita. Contohnya yaitu merendam bagian tubuh yang sakit ke dalam air, lalu menempelkan daun segar pada luka. Nah, ini pada saat zaman dahulu kala suku primitif ini sudah melakukan suatu hal untuk mengatasi rasa sakitnya itu. Kemudian profesi pengobatan pada zaman primitif ini juga sangat dihargai. Nah, awal mulanya ini dari farmasi ini yaitu dari bahasa farmakon atau bahasa Yunani. Nah, guna-guna atau suatu obat untuk maksud baik atau maksud jahat. Obat jadi menyembuhkan atau justru mematikan racun. Nah, ini definisi dari farmasi pada zaman dahulu kala gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini asal kata farmasi tadi ya, dari farmakon Yunani. Artinya itu adalah obat atau racun di sini. Tentu saja obat gitu ya. Karena ilmu kefarmasian adalah ilmu untuk kesehatan ya. Jadi otomatis arti dari farmakon ini adalah obat. Lalu farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan tradisional berkembang di Cina, Yunani, Timur Tengah, dan juga wilayah Asia. Nah, ilmu ini dimiliki turun-temurun dalam keluarga. Di negara Cina, farmasi di sini disebut juga sebagai tabib, sedangkan di Yunani disebut sebagai pendeta. Nah, menurut kepercayaan Yunani, nah dewa pengobatan yaitu Asklepios ini menugaskan Hygieia untuk meracik campuran obat yang dia buat. Di sini ceritanya Hygieia ini adalah anak dari dewa pengobatan gitu ya. Jadi karena itu Hygieia ini menurut arti dari Yunani itu disebut sebagai apoteker atau bahasa Inggrisnya yaitu apothecary. Gitu. Oke. Nah, ini perkembangan atau sejarah gitu ya. Nah, zaman prasejarah farmasi. Contohnya yang pertama yaitu suku bangsa primitif. Di sini dia zaman dahulu dia sudah memanfaatkan alam, yaitu dengan memakan tanah pada zaman dahulu. Nah, kebiasaan ini untuk apa? Biasanya mereka mencegah dari anemia karena tanah itu mengandung unsur Fe atau zat besi. Lalu ada lagi Papyrus Ebers itu dia memiliki catatan formula lebih dari 800 formula atau resep dan 700 obat-obatan yang berbeda yang berasal dari tumbuhan, manusia, mineral, dan juga hewan. Lalu yang ketiga Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, Hippocrates ini dokter Yunani ya. Jadi dia bapak dari ilmu kedokteran. Pada zaman dahulu kedokteran dan kefarmasian itu masih bergabung gitu ya, masih belum terpisah secara jelas.
Lalu yang keempat yaitu Dioscorides, yaitu abad ke-1 setelah Masehi. Nah, ini ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi dia khusus untuk ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan sekarang ada bukunya ya, De Materia Medica. Materia Medica ini ada bukunya untuk khusus tanaman-tanaman obat seperti itu. Lalu ada Galen, ini tahun 130 sampai 200 setelah Masehi. Dia mengarahkan terciptanya sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan serta merumuskan doktrin. Jadi intinya farmasi itu berkembang sudah dari zaman dahulu kala gitu ya. Dari sebelum Masehi farmasi itu juga sudah ada. Sederhana mengkonsumsi tanah seperti itu. Nah, pada tahun 1240 setelah Masehi, secara resmi farmasi terpisah dari kedokteran. Dan farmasi membutuhkan ilmu, keterampilan, inisiatif, dan tanggung jawab yang khusus. Ya, karena itu, jadi dia terpisah. Dan farmasi pun terikat sumpah untuk menyediakan obat yang bisa diandalkan dan punya kualitas yang seragam atau terstandar. Ini ada beberapa penelitian pendahuluan farmasi, penemuan-penemuan yang berkaitan dengan kefarmasian. Di sini ada Carl Wilhelm. Ini dia menemukan asam laktat, asam sitrat, asam oksalat, dan lain sebagainya. Lalu ada Friedrich C. Turner, ini dia mengisolasi morfin dan juga opium. Lalu ada Joseph Cavento, dia mengisolasi kina dan sinkonin dari sinkona. Lalu ada Joseph Pelletier, dia memisahkan kodeina dari opium. Oke, itu tadi ya sejarah tentang kefarmasian. Lanjut kita mempelajari atau membahas tentang farmakope Indonesia. Sejarah tentang farmakope Indonesia, isi dari farmakope Indonesia itu apa saja. Nah, pengertian dari farmakope yaitu buku standar farmasi yang dimaksudkan untuk menjamin keseragaman dalam jenis, kualitas, komposisi, dan juga kekuatan obat yang telah diakui atau telah diizinkan oleh pemegang kewenangan dan diwajibkan bagi apoteker. Kemudian farmakope ini bersifat mandatori yang ditetapkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan pada suatu negara. Jadi perumusan farmakope itu oleh beberapa ahli yang itu sudah ditunjuk oleh negara. Nah, sejarah farmakope yaitu sebagai berikut. Farmakope Indonesia pertama itu pada tahun 62. Kemudian dibuat lagi farmakope Indonesia yang kedua, dilengkapi lagi ya pada tahun 72, dan ada farmakope ekstra gitu ya pada tahun 74. Lalu farmakope 3 pada tahun 79, farmakope 4 pada tahun 95. Lalu ada suplemennya, suplemen 1, 2, 3 ya pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Lalu yang terakhir sampai sekarang yaitu farmakope 5. Ini terbit pada tahun 2014. Nah, informasi yang terdapat pada farmakope yang itu dibagi 3. Yang pertama adalah ketentuan umum. Ketentuan umum ini isinya itu petunjuk-petunjuk dasar. Kalau monografi yang bagian kedua itu isinya itu tentang bahan obat, dan lain-lainnya. Ya, jadi tentang deskripsi bahan obat dan obat. Kemudian yang ketiga yaitu bagian lampiran. Bagian lampiran ini berisi tentang larutan bereaksi, larutan dapar, ya. Jadi penetapan pH, kemudian komposisi dapar itu seperti apa. Itu juga terdapat dosis lazim dan dosis maksimum, dan juga informasi lainnya. Nah, ini contoh aplikasi ketentuan umum. Yang ada pada ketentuan umum itu ya, biasanya informasi dasar seperti kelarutan. Istilah kelarutan biasanya di farmakope kan tertulisnya misal paracetamol sukar larut di dalam air. Nah, sukar larutnya itu berapa banding berapa gitu ya. Itu
kita bisa lihat di sini di farmakope bagian ketentuan umum sukar larut di sini ternyata perbandingan untuk satu jumlah untuk satu bagian zat itu yaitu 100 sampai 1000. Jadi ini satu bagian zat, 1 gramnya misalnya ya. 1 gramnya larut ke dalam 100 sampai 1000 mililiter. Mililiter pelarutnya. Situ pelarutnya apa? Tergantung. Jadi kita bisa melihat di sini. Sangat mudah larut itu perbandingannya berapa? 1:1. Jadi perbandingan zatnya itu 1 semua. Yang di sini adalah perbandingan pelarutnya. Gitu. Kalau perbandingan zat terlarutnya itu dalam satuan gram, sedangkan pelarutnya dalam satuan mililiter. Misalnya ini, etanol. Etanol dia kelarutannya sangat mudah larut di dalam air. Kita lihat di ketentuan umum, sangat mudah larut itu kurang dari 1. Berarti 1 gram etanol larut kurang dari 1 mililiter air. Jadi dia benar-benar sangat mudah larut. Itu ya. Kembali lagi ke ketentuan umum jika mengalami kesulitan pada proses penaksiran dari kelarutan. Nih, yang kedua misalnya ethonyl estradiol. Ini kelarutan praktis tidak larut dalam air. Dilihat, praktis tidak larut. Berarti yang bawah sendiri ya, lebih dari 10.000. Berarti 1 banding lebih dari 10.000. 1 gram banding 1 gram ethonyl estradiol tadi itu larut pada lebih dari 10.000 mililiter air ya. Oke, itu ya. Kemudian ketentuan umum itu juga berisi tentang penjelasan, azas batasan, ya, dan lain-lainnya. Azas ini ketentuan penulisan tata nama, kemudian rumus kimia, bobot molekul, penetapan belangko, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini contoh ketentuan umumnya juga. Selain kelarutan ada penyimpanan. Biasanya tertulis penyimpanan yaitu wadah tertutup baik. Jadi disimpan pada wadah tertutup baik. Wadah tertutup baik itu seperti apa? Penjelasannya seperti ini. Harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar dan mencegah kehilangan waktu pengurusan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan dalam keadaan dan dengan cara yang biasa. Bisa dilihat di sini ya, ada tertutup baik, rapat, tertutup kedap, tertutup tunggal, ya, dan lain sebagainya. Nih, misalnya di sini ya, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Lalu yang kedua tadi isi dari farmakope itu ada monografi umum. Nah, monografi umum itu berisi tentang pembuatannya, kemudian prosedur pengujian, penandaan, dan cara penyimpanan. Ya, misalnya serbuk, apa definisinya serbuk itu, dan lain sebagainya. Ada serbuk tabur. Nah, monografi yang dimuat dalam FI5 itu ada monografi eksipien. Eksipien itu bahan tambahan. Lalu monografi alat kesehatan, sediaan biologi, dan monografi radiofarmasi. Nah, ada lampiran. Lampiran ini belakang sendiri ya. Jadi urutannya ketentuan umum, kemudian monografi, setelah itu lampiran. Lampiran ini berisi daftar larutan reaksi-reaksi, kemudian cara pembuatan larutan dapur itu bagaimana, penetapan pH-nya, bagaimana, cara penetapan bubuk jenis, evaluasi biasanya ada di lampiran ini ya. Jika bingung mencari evaluasi suatu sediaan, bisa dicari di lampiran. Ada uji disolusi, ada titrasi, dan lain sebagainya. Nah, selain menggunakan farmakope Indonesia, pustaka acuan lain yang bisa digunakan untuk melihat deskripsi bahan tambahan itu yaitu Handbook of Pharmaceutical Excipient. Ini singkatnya biasanya HPE ini ya. Nah, kalau bukunya kan ini judulnya excipient, jadi otomatis semua isinya itu yaitu hanya berisi bahan tambahan. Jadi jangan mencari paracetamol atau amoxicillin di HPE, tidak akan ketemu gitu ya, karena dia bahan aktif. Jadi hanya bahan tambahan yang terdapat di HPE. Ini buku ini sangat diperlukan nanti mulai dari semester 1 sampai lulus nanti, sampai KTI itu sangat diperlukan.
ya untuk mencari tinjauan pustaka mengenai bahan-bahan tambahan yang digunakan pada saat praktikum atau pada saat melakukan penelitian. Nah, itu biasanya di HPE sumbernya ya, dia lengkap sekali. Nah, kalau bahan aktif di mana? Kalau bahan aktif carinya di Martindale ini. Di sini semua monografi tentang dan inkompatibilitas kimia dari bahan obat itu ada di situ ya. Jadi usahakan untuk membuka pustaka internasional juga. Jangan hanya membuka Farmakope Indonesia ya. Jadi biasanya Farmakope Indonesia itu tidak terlalu lengkap gitu ya. Maksudnya mungkin ada yang kurang lengkap, bisa dicari di pustaka yang lainnya gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai batasan dan juga penggolongan obat. Ini definisi obat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yaitu obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, lalu pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Ini definisi dari obat. Nah, beda lagi dengan bahan obat. Bahan obat merupakan substansi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh FI atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Obat baku dalam substansi selanjutnya akan disebut bahan obat, yaitu berupa serbuk atau cairan yang belum berupa sediaan. Kalau misalnya obat berarti kan sudah siap dikonsumsi gitu ya, sudah siap diminum. Sedangkan bahan obat itu masih dalam berupa bahan aktif yang belum dibuat menjadi sediaan obat, belum dicetak menjadi tablet atau diproduksi menjadi sirup gitu ya. Sediaan itu maksudnya itu, jadi sediaan tablet, sediaan kapsul misalnya. Ini belum untuk bahan obat, ini masih dalam bentuk bahan baku gitu, atau obat baku. Obat tradisional otomatis yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, tumbuhan atau hewan atau mineral atau sarian, nah, yang digunakan untuk pengobatan. Tapi harus diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu kosmetika, definisinya yaitu digunakan untuk membersihkan, merubah tampilan, dan mengkoreksi bau tubuh dan atau melindungi bagian-bagian tubuh tersebut dalam kondisi baik. Jadi untuk mempercantik gitu ya. Nah, di sini digunakan kosmetik itu digunakan tidak hanya di wajah gitu ya, tetapi di kulit, di epidermis kulit, sistem rambut ya, digunakan untuk rambut atau kuku dan organ luar genital gitu. Jadi intinya diperlukan untuk ditempatkan di bagian luar tertentu dari tubuh. Tujuannya itu tadi, tujuannya untuk ini. Jadi tidak hanya kosmetika yang digunakan untuk di wajah saja. Lalu penggolongan obat. Penggolongan obat sampai saat ini tuh masih ada 5 golongan. Jadi yang pertama obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan psikotropik, dan juga narkotik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama obat bebas atau obat daftar W gitu ya. Obat daftar W atau obat bebas ini hanya boleh dijual dalam bungkusan asli pabrik pembuatnya. Kemudian pada waktu penyerahan obat, maka pada wadahnya harus tercantum tanda peringatan berupa etiket khusus yang tercatat sesuai dengan Kementerian Kesehatan, ada tanda P-nya. Terdapat pada obat bebas terbatas kalau yang ini. Yang termasuk dalam obat daftar W yaitu obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Ini obat bebas. Obat bebas ini yaitu obat yang bisa diperoleh tanpa resep dokter
bisa dibeli di apotek, toko obat, atau toko biasa. Logonya warna hijau ya, semuanya sudah tahu ya harusnya. Ini contohnya paracetamol, logonya hijau, paracetamol tablet. Obat bebas terbatas yang masuk golongan W juga, ini masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Bisa dibeli di apotek dan toko obat. Tetapi untuk bebas terbatas ini, biasanya di kemasannya itu ada tanda peringatannya, karena kan dia sedikit lebih keras dari obat bebas gitu ya. Jadi terdapat bahan-bahan yang relatif toksik dalam komposisinya, relatif beracun. Logonya, ini lingkaran biru seperti ini. Nah, ini peringatannya yang tadi ada bermacam-macam. Ya. P nomor 1, P nomor 2, dan lain sebagainya. Awas obat keras. Ini peringatan pada obat bebas terbatas biasanya ya. Lalu yang ketiga ada obat daftar G atau obat keras. Nah, obat keras ini obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendisinfeksikan tubuh manusia baik berada dalam substansi maupun atau tidak. Ini hanya boleh diserahkan dengan resep dokter ya. Dan resep dengan obat daftar G tidak boleh diulang. Ini logo obat keras ya. K. Di lingkaran merah ada tulisannya K. Jika tidak ada tulisan ITER gitu ya, berarti tidak boleh diulang gitu, untuk obat keras. Lalu obat golongan psikotropika. Obat golongan psikotropika ini dia itu obat yang bukan narkotika, tetapi bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Logonya K juga ini, seperti obat keras. Contohnya diazepam. Jadi dia mempengaruhi sistem saraf pusat ya, yang bisa berakibat pada perilaku, aktivitas perilaku dan juga mental manusia yang mengkonsumsinya. Menurut Undang-Undang Psikotropik Nomor 5 Tahun 1997, obat golongan psikotropika ini dibagi menjadi 4. Yang pertama golongan 1, ini hanya untuk ilmu pengetahuan, contohnya ekstasi, itu yang biasanya terkenal. Lalu golongan kedua itu boleh diresepkan, tapi tingkat ketergantungannya itu sangat tinggi apabila diberikan dalam jangka lama. Contohnya itu amfetamin. Ini benar-benar jika memerlukan saja ini boleh diresepkan. Kemudian obat golongan 3, psikotropik golongan 3, ini boleh diresepkan tetapi juga menimbulkan ketergantungan, tapi tidak terlalu tinggi ya, pada penggunaan yang jangka lama. Contohnya amobarbital ya, pentobarbital. Lalu psikotropik golongan 4 ini sering dirasakan. Sebagian besar depresan sistem saraf pusat, contohnya diazepam, alobarbital, alprazolam, ini masuk psikotropik golongan 4. Lalu untuk narkotik, untuk narkotik ini golongan yang mempengaruhi SSP, lalu efeknya lebih bahaya gitu ya dibandingkan dengan psikotropik. Ini efek depresi atau stimulasi SSP, stimulan untuk sistem saraf pusat. Logo obat ini untuk golongan narkotika ini seperti ini. Merah putih seperti ini, ada simbol seperti palang merahnya gitu ya. Nah, apotek yang menerima atau membuat resep yang mengandung narkotika itu harus melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan. Jumlahnya berapa, macam obatnya apa, pemakaiannya berapa. Contohnya ini ya, kodein untuk narkotika. Nah, penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3. Narkotika golongan 1 itu narkotika boleh digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini golongan yang pertama. Ini paling tinggi. Digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun penggunaannya harus dengan persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Contohnya tanaman koka, tanaman ganja, kokaina, dan sebagainya. Ini makanya kemarin ada peraturan mengenai ganja
yang boleh digunakan. Nah, itu masih menjadi perdebatan seperti itu. Lalu narkotika golongan 2 ini dapat dipakai untuk kepentingan pengobatan dengan berpegang pada indikasi medis sesuai pada diagnosa dokter, dan dokter bisa memberikan narkotika golongan 2 dan 3 dalam jumlah terbatas pada pasien. Contohnya fentanyl, morfin, dan sebagainya. Sedangkan golongan 3 sama seperti golongan 2 ini boleh dipakai di pengobatan medis dan harus diberikan oleh dokter. Contohnya yaitu kodein, propiram, dan sebagainya. Sudah ya, itu penggolongan obat, ada 5 tadi. Penggolongan obat yang lain itu ada berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan rute pemberian, dan berdasarkan efek farmakologi obat. Ya. Berdasarkan bentuk sediaan, ada padat atau solid, ya, cair atau liquid, semi padat atau semi solid, dan sediaan steril. Padat itu ya ini pulvers. Apa itu pulvers nanti ya ada setelah mungkin pertemuan ketiga atau keempat kita akan membahas pulvis dan juga pulvers. Tablet, kapsul, pil, mulai cair, larutan, suspensi, emulsi. Kalau ada semi padat, semi solid tadi salep, golongan itu ya setengah padat gitu. Sediaan steril, tetes mata, salep mata, infus, injeksi. Ini berdasarkan bentuk sediaan. Lalu berdasarkan rute pemberian, ada yang diberikan secara oral, ya. Lalu bukal, sublingual, rektal, inhalasi, lokal, dan transdermal, dan parenteral. Nah, obat yang diberikan cara pemberian ini macam-macam tadi ya. Nah, ini berdasarkan apa pemilihan penggunaannya itu? Yang pertama berdasarkan tujuan terapinya. Tujuan terapi berarti indikasinya dia sakit apa, konsep dan durasi obat. Jadi lama waktu obat itu berefek, ya. Dan juga seberapa cepat obat itu berefek. Kondisi pasien, kenyamanan dari pasien, keamanan, dapat menelan atau tidak. Nah, itu kita harus mempertimbangkan untuk memberikan obat dengan rute yang tepat, dengan bentuk sediaan yang tepat, yang sesuai dengan kondisi pasien. Dia sadar atau tidak ya. Mungkin misal dia pasiennya dia pingsan atau koma, jadi beri obat tablet gitu ya. Itu sesuai kondisi pasien, harus disesuaikan. Sifat fisika kimia obat, stabilitas, iritatif atau tidak gitu. Pemberian obat yang melalui oral ya ini melalui mulut. Ya, setelah itu masuk ke kerongkongan, setelah itu masuk ke gastrointestinal, ya, saluran pencernaan atau lambungnya. Nah, ini efeknya bisa sistemik atau lokal. Maksudnya sistemik itu berarti masuk ke peredaran darah. Ya. Kalau lokal berarti memang khusus di mulut saja, ya gitu. Misal sariawan sakitnya di mulut, jadi obatnya kan diberikan oral. Tapi efeknya itu hanya di sekitar mulut saja, hanya lokal. Lalu obat secara parenteral, macam-macam ada IV, dan lain sebagainya ini ya. Jadi dia melalui peredaran darah. Lalu ini obat diberikan secara parenteral bila tidak diabsorpsi atau sedikit diabsorpsi melalui membran mukosa. Lalu dia rusak atau inaktif di lambung, menyebabkan muntah pasiennya, atau respon efeknya itu cepat, maunya itu didapatkan respon yang lebih cepat gitu ya, jadi diberikannya parenteral, efek obat yang lebih cepat. Kondisi pasiennya muntah-muntah tadi itu ya, tidak sadar, gangguan jiwa. Dan efek pemberian parenteral ini ya, juga bersifat sistemik dan juga lokal. Lalu ada yang secara inhalasi. Nah, inhalasi ini bisa diberikan melalui mulut ataupun hidung. Bentuk sediaannya ada yang padat atau cair yang mudah menguap dan juga gas. Inhalasi ini juga efeknya lokal dan sistemik. Tapi beberapa masalah ya yang ditimbulkan pada saat penggunaan sediaan dalam bentuk
inhaler, ya ini perlu alat khusus, jadi penggunaannya tidak semudah jika menggunakan rute oral. Dosisnya sukar diatur, iritasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu pemberian obat melalui membran mukosa. Nah, membran mukosa itu ada mulut, ya, ada mulut, kemudian mata, ada hidung. Mulut ini bisa sublingual, ya. Sublingual berarti di bawah lidah, gitu ya. Bukal berarti di pipi, ya. Di sela-sela gigi dan pipi itu. Lalu dihisap. Lalu mata juga termasuk membran mukosa, ya. Itu diberikannya secara konjungtiva atau kornea. Hidung diberikan uap, ya, atau cairan. Lalu telinga ada yang tetes, ada yang cairan pencuci, atau di vagina juga. Ini aksinya lokal, biasanya untuk anti infeksi atau spermisida. Lalu obat yang diberikan rutenya dengan di rektum, ya, efeknya bisa lokal atau sistemik. Ini efeknya lebih cepat, ya, karena di daerah rektum itu banyak sekali pembuluh darahnya yang akan bisa menerima respon obat itu akan lebih cepat. Cocok untuk penderita yang tidak sadar, ya, lalu mudah muntah dan tidak dapat menelan. Masalahnya, dia absorpsinya tidak menentu karena obatnya bisa bercampur dengan vesas. Biasanya menggunakan suppositoria ya untuk di rektum ini. Dan luas permukaannya terbatas. Dan juga masalahnya yang lain kepatuhan penderita. Ada pasien yang susah untuk menggunakan supo. Gitu. Jadi dia tidak rajin menggunakan obatnya. Ini kepatuhan penderita juga menjadi masalah. Tidak bisa untuk semua obat juga karena tergantung stabilitas gitu ya, stabilitas penyimpanannya juga khusus kalau suppositoria itu. Nah, beberapa obat yang dapat diberikan dengan suppositoria yaitu spasmolitik, hipnotik, dan juga anti-inflamasi. Lalu ada lagi penggolongan obat berdasarkan efek farmakologinya. Jadi tempat kerja dalam tubuh. Farmakologi berarti efek yang diinginkan. Obatnya bekerja di SSP, di jantung, atau di ginjal. Ya, aktivitas terapeutik, fungsinya untuk apa, mekanisme kerja farmakologi, sumber asal, dan juga sifat obatnya. Penggolongan berdasarkan efek farmakologi, ini mekanisme kerja farmakologinya, tadi depres SSP misalnya ya. Sumber asalnya ada buatan dan juga alami, sifat obat ada yang asam, ada yang basa. Berdasarkan cara kerja obat, di awal tadi sudah saya singgung mengenai lokal dan juga sistemik ya. Ini juga termasuk penggolongan obat, tetapi berdasarkan cara kerja obat. Kalau lokal itu berarti di jaringan setempat ya. Oral ya, berarti di daerah mulut ya. Di rektum, misal berarti di daerah rektum saja, tidak sampai tidak diinginkan ke sistem peredaran darah yang lebih luas. Tapi kalau sistemik atau sistemis, ini obat nanti akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Kalau salep-salep seperti ini, ya, otomatis kan lokal gitu ya, diinginkannya. Gitu. Nah, referensi obat itu macam-macam. Misal kita mau mencari nama dagang, nama generik, itu macam-macam ya. Ada ISO, ada MIMS yang biasanya digunakan. Tapi kalau nama generiknya saja itu ada Farmakope Indonesia, punya kita sendiri. Lalu USP, milik Amerika. Nah, kita ini Farmakope Indonesia ini sangat mirip karena mirip dengan USP karena dia memang menyadur dari USP ya, milik Amerika. Lalu ada lagi British Pharmacope, milik Inggris, Netherlands Pharmacope, Belanda, Martindale, PNF, DIH. Macam-macam referensi yang dijadikan untuk mencari info-info tentang obat ya. Jadi tidak hanya Pharmacope Indonesia saja. Nah,
Kalau HPE nggak masuk sini ya, karena di situ hanya bahan tambahan, jadi obat tidak masuk di situ. Oke. Kita lanjut ke resep, salinan resep dan juga etiket label. Apa itu resep? Resep itu yaitu permintaan tertulis dari dokter yang memiliki izin. Untuk siapa? Untuk apoteker ya, untuk diserahkan kepada apoteker pengelola apotek atau apoteker pendamping. Jadi, resep itu tertulis dari dokter ya, hanya dokter yang bisa menulis resep ya. Kemudian diserahkan kepada apoteker di apotek. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk mengambil obat jadi atau obat racikan. Setelah itu diberikan kepada pasien. Jadi apoteker, pendamping atau apanya, ya atau tenaga teknis kefarmasian yang berada di situ. Nah, di situ dapat meracik obat yang diresepkan oleh dokter tersebut atau memberikan obat jadinya. Tapi harus sesuai resep yang diminta, sesuai takaran dan juga jumlahnya sesuai yang tertulis pada resep. Setelah itu diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien disertai KIE ya. Diberi KIE, diberi konseling ya. Diberitahu bagaimana cara penggunaan obatnya secara lisan ya, dan juga tertulis di etiketnya. Nah, resep harus rasional menurut WHO. Resep yang rasional itu seperti apa? Obat yang diminta dalam resep sesuai dengan keperluan klinik. Jadi harus sesuai dengan diagnosanya. Misalnya kita tanyain dulu. Kita tanya dulu dia sakitnya apa. Itu harus sesuai. Kalau sudah sesuai berarti resepnya itu rasional. Dosis juga sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian jangka waktu pemberian obat sesuai dengan penyakit dan biaya yang terjangkau oleh pasien. Nah, kriteria penulisan tadi rasional, ya, rasional ini tadi, dan tepat. Tepat ini tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, jadi harus betul gitu ya. Tepat dosis dan perhitungan, tepat interval. Dan aman, ya. Aman, tidak berbahaya dalam penggunaan bagi organ tubuh. Waspada terhadap efek samping dan juga kontraindikasi. Jadi aman, rasional, dan juga tepat. Kriteria penulisan resep. Jadi kita harus cek dulu juga ya, sebagai seorang farmasis, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, kita harus mencocokkan juga resep yang tertulis dengan keadaan pasien seperti apa. Harus sinkron. Itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pemberian obat. Kita harus melakukan KIE juga supaya pasien tidak salah untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi tidak langsung menerima dari resep dokter, mungkin kita tidak tahu ya, ternyata resepnya tidak rasional. Jadi kita harus cek terlebih dahulu. Bagian-bagian resep itu ada 6 bagian. Yang pertama, inskripsio. Nih, ada di bagian nama dokter penulis, nomor SIP, kemudian alamat. Jadi ini keterangan tentang dokternya, ya inskripsio ini keterangan tentang dokter, dan juga tanggal menulis resep. Lalu invokasio, permintaan tertulis dokter dalam singkatan R, yaitu invokasio. Lalu preskripsio atau ordonantio. Preskripsionya itu berarti nama obatnya. Preskripsio, nama obatnya. Dan juga jumlahnya. Jumlahnya berapa, nomornya itu berapa, nama obatnya apa, itu termasuk preskripsio. Signatura itu berarti signanya, dosisnya. S1DD1 dan lain sebagainya gitu ya. Itu signatura. Subskripsio itu tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sebagai legalitas, resepnya itu legal. Pro itu berarti untuk siapa pasiennya, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, itu pro. Itu ya, ada 6 bagian. Nah, ini ya
Yang pertama tadi keterangan tentang dokter ada di atas sendiri, inscriptio. Tanda R ini invocatio, jadi tanda R saja ini invocatio. Kalau isinya obatnya, jumlah obatnya itu prescriptio. Signatura, signanya, subscriptio, tanda tangan dokter sebagai legalitas, dan juga pro tentang keterangan pasiennya, nama, alamat, dan umur. Apakah bidan boleh menulis resep? Nah, menurut Kemenkes nomor 900 tahun 2000 ya, tentang registrasi dan praktik bidan, bidan itu boleh menuliskan permintaan kepada apoteker tentang kebutuhan obat tertentu untuk pasien, tetapi dengan menggunakan lembar permintaan obat, bukan resep. Ya. Jadi lembar permintaan obat. Bentuknya seperti ini, lembar permintaan obatnya. Ya. Seharusnya seperti ini, jikalau bidan ingin meminta meresepkan obat kepada apoteker, ya, menuliskan permintaan obat kepada apoteker untuk pasien. Seharusnya menggunakan formulir lembar permintaan obat ini. Nah, kelengkapan resep harus kita cek ya. Kelengkapan resep itu jangan asal kita ambil. Resep kita lihat nama obat, kemudian nomornya berapa, sudah kita ambil. Sebelum itu kita harus cek dulu apakah resep tersebut asli atau tidak. Nah, itu harus kita cek ya. Apa tahu ternyata resepnya itu palsu ya, dan obatnya ternyata obat keras, itu berbahaya kepada pasien. Ciri-ciri resep yang asli itu, yang pertama, terdapat nama dokter penulis resep, ya harus ada nama dokternya. Terdapat SIP, nomor SIP, alamat praktek, dan nomor telepon. Lalu tempat dan tanggal ditulisnya resep juga ada, nama obat, cara membuatnya bagaimana, signanya, paraf tanda tangan dokter resep, dan nama, umur, alamat pasien. Ini tadi termasuk apa? Ini tadi termasuk komponen dari resep yang ada 6 tadi ini. Itu semua harus ada. Jika semua itu sudah ada, maka kemungkinan besar resep tersebut adalah asli, gitu ya. Harus dicek terlebih dahulu semuanya. Ketentuan-ketentuan resep. Yang pertama ini ada beberapa. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap, AA wajib menyarankan apoteker untuk menanyakan kepada dokter penulis resep. Atau misalnya itu adalah salinan resep, ditanyakan kepada apoteker yang menuliskan salinan resepnya. Apabila dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, tanggung jawab sepenuhnya dipikul oleh dokter yang bersangkutan. Misalnya kita punya pendapat tertentu mengenai kondisi pasien tidak sesuai dengan apa yang obat yang tertulis di resep, kita konfirmasi juga ke dokter. Tapi jika dokter itu tetap pada pendiriannya, nah tanggung jawab sepenuhnya ada pada dokter yang bersangkutan. Dokter harus menyatakan secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab dari dokter, harus ada tanda tangannya. Lalu ketentuan resep yang kedua, resep dokter hewan hanya untuk hewan, penggunaannya hanya untuk hewan. Dokter gigi diberi izin untuk menulis segala macam obat dengan cara parenteral atau injeksi atau cara pemakaian lain khusus untuk mengobati penyakit gigi dan juga mulut, gitu ya. Untuk penderita yang memerlukan pengobatan segera, dokter dapat memberikan tanda Cito pada bagian kanan resep dan harus didahulukan. Pada bagian kanan, ya, tulis Cito. Atau PIM, berbahaya bila ditunda ya. Periculum in mora, PIM. Cito, segera, atau PIM, berbahaya bila ditunda. Resep PP atau prepaubere, resep untuk orang miskin, dimaksud agar apotek dapat meringankan harga obat. Jika ada tanda PP, berarti itu untuk resep untuk orang yang tidak mampu atau kurang mampu. Itu apotek
bisa memberikan harga yang lebih murah atau diberikan secara gratis. Resep yang ada tanda NI atau ne iteratur, jadi tidak boleh diulang. Ya, ne, tidak, iteratur, diulang. Jadi tidak boleh diulang. Maka apotek tidak boleh mengulangi penyerahan obat atau resep yang sama. Ketentuan resep yang ketiga mengenai narkotik. Resep narkotika tidak boleh ada iterasi, tidak boleh ada iternya, tidak boleh diulang. Dituliskan nama pasien, tidak boleh ada tulisan MI, MIHI, dan lain sebagainya, atau untuk pemakaian sendiri ini tidak boleh. Lalu, alamat pasien ditulis dengan jelas. Jika perlu, tanyakan nomor yang bisa dihubungi. Signa juga harus ditulis dengan jelas, tidak boleh SUC. Ya, tidak boleh signa usus cognitus, sudah tahu aturan pakai. Karena ini obat narkotik ya, jadi harus ditulis signanya dengan jelas. Dan resep luar kota tidak boleh dilayani. Ya, jadi hanya di dalam kota saja untuk narkotika. Karena di sini banyak sekali penyalahgunaan. Jadi harus hati-hati untuk resep yang mengandung narkotika. Nah, siapa saja yang berhak membaca resep? Ada 6 orang. Dokter penulis resep, apoteker, asisten apoteker, perawat, pasien, dan keluarga pasien. Nah, siapa saja yang boleh meracik resep? Siapa saja yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek? Itu apoteker pengelola apotek atau apa? Apoteker pendamping dan juga tenaga teknis kefarmasian. Di sini peran Anda sekalian ini boleh meracik resep dari dokter dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Pelayanan apotek terhadap resep ini. Apotek wajib melayani resep dari dokter gigi dan juga dokter hewan ya. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apa? Apoteker dibantu asisten apoteker melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi kepentingan masyarakat. Tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat dagang, kecuali atas permintaan pasien dan atau dokter penulis resep. Misal mau supaya lebih mahal gitu ya, kita ganti obat generik yang di situ dengan obat dagang, itu tidak boleh ya. Kali kita memang tanyakan dulu pada pasiennya yang minta itu, saya mau minta yang obat dagang atau obat patennya gitu. Boleh, tapi kalau karena inisiatif dari apotek itu tidak boleh ya. Apotek dapat melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, racikan obat, dan bahan obat untuk pelayanan resep dokter gigi dan dokter hewan. Pengubahan bentuk ini maksudnya bentuk misal awalnya puyer gitu ya, mau dibuat kapsul. Misal pasiennya memang menghendaki kapsul, itu tidak masalah. Apotek dapat melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan langsung tanpa resep khusus untuk obat bebas dan bebas terbatas. Dan apotek melakukan pembuatan dan lain sebagainya ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya sediaan steril. Oke, nah ini bahasa Latin dalam resep. Bahasa Latin itu macam-macam ya, ada aturan pakai dan sebagainya. Ini pustakanya, rujukannya itu ada di ISO atau Ars Prescribendi jilid 1. Ada di ISO biasanya halaman belakang-belakang gitu ya. Nah ini, yang berdasarkan aturan pakai. Aturan pakainya. Ini macam-macam ini ya. PRN, biasanya ini Prorenata jika perlu. Ya. TDD, terdidie 3 kali sehari, QDD ya, 4 kali sehari, dan lain sebagainya. UC, usus cognitus, pemakaian diketahui atau pemakaian tahu. UE, usus externus, dipakai untuk keluar. Kalau UI, usus internus itu untuk dalam. Kalau UV,
khusus veterinarus, itu dipakai untuk hewan. Nah, ini bahasa Latin yang berkaitan dengan takaran atau jumlah satuan. Misal CTH, ini cochlear T, 1 sendok teh, 5 mili. Untuk cochlear saja itu sendok makan 15 mili. DID, da individu, diberikan separuhnya. DTD, datalis dosis, berikan sekian takaran. Terus GTT, ini saya baca yang sering-sering dipakai ya. GUTE, tetes. Add, itu sampai. Numero itu jumlah. Partfik, nah, partitus ficibus, dalam dosis bagi. Lalu perintah pembuatan. R, resipe, ambillah. R-nya 2 ya. Kalau D-nya 1 itu tadi sampai. Kalau D-nya 2 tambahkan. Dekan, tuangkan. MF ya. Misafak, campur dan buat. MFLA biasanya misafak lege artis, campur dan buat menurut aturan seni. Menurut aturannya. Biasanya ya, MFLA. Cito, dispensator, hendaknya dibuat segera. Lalu keterangan waktu, ada AC, antequenam. AC berarti sebelum makan. DC, durante quenam, selagi makan. PC, post quenam, setelah makan. DDY, sehari. H, ada biasanya hora sejam, 1H 1 jam gitu. Vespere, malam. HM, hora matutina, ini pagi-pagi. Nah, keterangan tempat penggunaan obat. Dexter, itu kanan. A atau auris, telinga kanan. AD, auris dextra, ya, telinga kanan. AL, auris leva, telinga kiri. Kalau mata kanan, OD, oculus dexter. Mata kiri, OS, oculus sinister. Oculo utro ini tiap mata, dua-duanya. Ini berkaitan dengan bahan ya, macam-macam, nanti bisa dilihat sendiri. Lalu ada sinonim nama obat ya, sinonim nama obat. Ini ada nama resmi dengan nama lainnya. Ini ada asam ascorbat, misal vitamin C, asam asetil salisilat, nama lainnya yaitu asetosal, aspirin, acetaminophen, nama lainnya paracetamol. Ya. Dimenhidrinat, nama lainnya difenhidramin. Macam-macam di sini. Phenobarbital, namanya luminal, nama lainnya. Ethacridin, nama lainnya yaitu rifanol. Gentamisin, karamisin, dan lain sebagainya. Kalsium laktat, kalak, ini ya, kalak nama lainnya. Ada ini sinonim nama lain dengan nama dagangnya. Nama dagang ampicillin NA, nama dagangnya ampicillin, arcosilin, dan lain sebagainya. Dan nama-nama dagangnya sesuai dengan industri-industri pembuatannya gitu ya. Anda bisa lihat sendiri nanti. Ini ada sediaan lazim dan khasiat obat, ya, nama obat, sediaan lazimnya, dan khasiat obatnya. Ini resep standar, formula standar sediaan obat untuk membuat bedak purol, misal ada resepnya standarnya. Krim pembersih atau bedak salisil atau sun cream ya, ini ada di sini formula standarnya.
Lalu salinan resep, etiket, dan label. Ini pembahasan terakhir ya. Salinan resep itu yaitu salinan tertulis dari suatu resep yang dibuat oleh apotik. Salinan resep itu bisa disebut juga sebagai kopi resep atau apograf, exemplum, script. Tujuannya dibuat kopi resep atau salinan resep itu sebagai salinan saja yang diberikan oleh pasien supaya pasien punya salinannya dia pernah mendapatkan obat apa misalnya. Atau untuk mengambil obat ulang jika tidak diambil penuh. Ya, ITER atau juga ITER permintaan dokter. Memang sengaja dokternya memberi tanda ITER. Untuk mengambil ulang obat, misalnya obatnya diberikan separuh kayak gitu ya. Mau diambil lagi nanti uangnya nggak cukup gitu ya, misal kasih salinan resep. Yang boleh membuat kopi resep yaitu APA, APING, dan juga AA, asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Ketentuan salinan resep harus ditandatangani oleh APA. Ya, kalau tidak ada apanya, bisa dilakukan oleh APING-nya, asisten apoteker kepala, apoteker supervisor, atau apoteker pengganti, dengan mencantumkan nama terang dan juga status. Ya, dia sebagai apa. Dan salinan resep harus dirahasiakan. Salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau yang merawat penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan, atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam kopi resep itu ada tulisan PCC, gitu ya, artinya Pro Copy Conform, yang menyatakan atau artinya itu disalin sesuai dengan aslinya. PCC itu biasanya ada di bawah ya, di dekat stempel dan tanda tangan. Lalu ada tanda date pada salinan resep. Jika resep baru ditebus sebagian karena beberapa alasan, misal stoknya di apoteknya sedikit, uang pasien tidak cukup, maka pada salinan resep ditulis date berapa, yang sudah diambil berapa. Misal dia resepnya itu tertulisnya 7, tapi sudah diambil 4, berarti di salinan resepnya ditulis date 4. Tapi jika resepnya itu tidak diambil, ya ada beberapa R di situ, tapi yang diambil ada 5 R, yang diambil hanya 3. Jadi yang dua R yang 2 itu ditulis ended atau NDE. Sepertinya memang belum diambil. Jika resep ditulis di resep itu ada tanda ITER, ya ITER 5 kali. N ini maksudnya angka ya. Misal ITER 5 kali, berarti pasien berhak menebus obatnya 5 plus 1 jadi 6 kali. 6 kali ini apa saja? Yaitu resep aslinya. Resep aslinya ditebus dulu. Dan 5 pengulangan menggunakan salinan resep. Jadi resep asli dan 5 kali menggunakan salinan resep. Itu misal ITER 5 kali. Di contohnya untuk resep yang ITER 3 kali, berarti pasien bisa mengambil obat sebanyak 4 kali. Nah, jika resep tertulis ITER 2 kali, maka contohnya ya ini 2 kali, setelah pengambilan yang pertama menggunakan resep asli, pada salinan resep yang pertama itu ditulis date orig. Ya. Di samping signanya itu ya biasanya ya ditulis date orig atau datur originale. Lalu setelah pengambilan kedua dengan salinan resep yang pertama, salinan resep yang sudah ada date orignya pakai buat menukarkan obat ya, menukarkan resepnya dengan obat. Nah itu setelah itu di apotek harus membuat salinan resep lagi kan. Nah di situ ditulisnya date ITER 1 kali. Di sini mungkin kebanyakan Anda sudah paham ya, karena sudah bekerja di apotek, ada yang bekerja di apotek, ada yang bekerja di rumah sakit, seperti itu juga. Jadi ini mungkin sudah jadi makanan sehari-hari juga. Lalu setelah pengambilan yang ketiga, yang terakhir kan, di salinan resepnya yang terakhir itu ditulis date ITER 2 kali atau cukup date gitu saja. Nah, untuk salinan resep narkotik dan psikotropik bagaimana? Apotek dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotik dan psikotropik. Ya, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani, misalnya di situ ditulisnya ended gitu ya. Jangan. Salinan resep, jika itu salinan resep jangan dilayani.
Jadi harus menggunakan resep asli untuk narkotik dan psikotropik, itu harus resep asli. Nah, langsung aja misal yang punya pasiennya memang resepnya di situ ada narkotik, kalau saya mau ambil yang narkotik ya obat kodenya besok aja Bu gitu nanti gitu ya. Jangan dikasih tahu kalau misalnya diambil nanti itu tidak akan bisa karena nanti jadinya menggunakan salinan resep kan atau kopi resep. Itu tidak bisa. Nah, untuk resep narkotik dan psikotropik yang baru dilayani, sebagian atau belum dilayani sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep, tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani di apotek yang menyimpan resep aslinya. Gitu. Jadi, kecuali ini ada pengecualian jika dilayani di apotek tempat dia menyimpan resep aslinya. Gitu. Itu bisa dilayani ya, karena memang resep aslinya ada di situ gitu ya. Jadi intinya tetap harus menggunakan resep asli. Nah, lalu salinan resep dari resep narkotik dan narkotika dengan tulisan ITER tidak boleh dilayani sama sekali. Jadi misalnya ada tulisan ITER gitu ya, tidak boleh, jangan. Pasti itu resepnya palsu. Karena apa? Karena dokter tidak boleh menuliskan ITER untuk resep yang mengandung narkotik dan psikotropik. Dan resep di luar provinsi harus mendapat persetujuan dari dokter setempat. Itu harus ditanyakan dulu ke dokter setempat, boleh atau tidak. Ini kelengkapan kopi resep atau apograf ya. Nama dan alamat serta nomor telepon apotek ya. Jadi sudah ganti apotek ya, bukan dokter lagi. Kalau resep kan dokter. Tanda tangannya juga tanda tangan apoteker pengelola apotek atau yang atau penggantinya di situ. Nah, ini contoh salinan resep ya. Di sini. Dat dia sudah diambil. Gitu. Nah, penyimpanan resep dan salinan resep, nah, ini minimal 5 tahun. Disimpan minimal 5 tahun. 5 tahun simpan aja gitu. Siapa tahu nanti harus membuka resep yang lama. Jadi 5 tahun. Dan diurutkan sesuai nomor penerimaan, nomor resepnya. Tanggal ya diurutkan sesuai tanggal dan nomornya. Dan resep yang mengandung narkotik dan psikotropik itu harus disimpannya itu terpisah, jangan digabung. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar, ya, supaya tidak disalahgunakan. Atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep dan dilaporkan kepada Dinkes Kabupaten atau Kota. Ini resep-resep palsu ya permasalahannya. Gitu. Ini kita harus mengantisipasi adanya resep palsu, apalagi untuk obat-obatan yang berisi narkotik dan psikotropik. Caranya gimana antisipasinya? Kita lihat pasien membawa resep itu ragu-ragu atau tidak. Misalnya dia ragu-ragu, nggak pede gitu ya, itu perlu kita curigai. Lalu perilaku pasiennya aneh. Ini seperti orang yang memang konsumsi narkotik atau psikotropik. Misalnya mulutnya keluar aroma alkohol, ya, matanya merah, pandangannya tidak fokus. Nah, dia membawa resep narkotik atau psikotropik. Nah, itu harus dicurigai. Penyakit yang diderita tidak jelas, tidak sesuai dengan indikasi obatnya. Lalu dokter penulis resep bukan dokter yang menangani penyakit tersebut. Isi obat dalam resep tidak rasional. Ya, menembusnya sangat banyak gitu nomornya. Itu harus dicurigai. Resep yang dibawa berupa salinan resep. Sedangkan resep asli tidak ada di apotek tersebut. Nah, itu juga harus dicurigai. Selain narkotik dan psikotropik, obat-obat yang perlu diwaspadai yaitu CTM, obat-obat yang mengandung CTM dan juga mengandung DM. Jika membelinya dalam jumlah yang banyak gitu ya, harus dicurigai. Ya. Nah, ini resep asli perbedaannya. Banyak sekali ya perbedaannya, ini tidak lengkap sama sekali ini. Keterangan tentang dokternya tidak ada ya. Nama dokternya tidak ada. Gitu. Resepnya juga sangat singkat.
nggak jelas ya. Nah, etiket ini definisinya yaitu penandaan yang menunjukkan cara penggunaan obat sesuai dengan diagnosa pasien yang tertera pada resep. Macam-macam etiket, ada etiket yang warna biru, nah ini untuk obat keluar ya, obat tetes mata, obat tetes hidung, salep-salep, ini menggunakan warna biru. Obat dalam, ya, untuk oral ya, itu warna putih. Pokoknya yang melalui GI tract. GI tract, saluran pencernaan, itu menggunakan warna putih. Nah, ukurannya harus disesuaikan dengan wadah ya, jangan terlalu besar atau terlalu kecil, harus sedikit saja. Ini contoh etiket ya. Oh, ada kopnya seperti ini. Nah, bagian-bagian etiket, nah ini. Ada nomor resep, ada tanggal, nama pasien, umur, cara pemakaian. Ya. Jika itu memang obat luar, harus diberi keterangan bahwa itu obat luar. Nah, label ini ada kocok dahulu, lalu label NI. Ya. NI ini berarti obat ini tidak boleh diulang kecuali dengan resep baru. NI ini biasanya dicantumkan pada sediaan yang mengandung narkotik atau obat keras. Itu. Kadang-kadang kocok dahulu ini dan NI ini harus disertakan ya jika memang diperlukan. Label kocok dahulu ini dicantumkan pada sediaan emulsi, suspensi, atau larutan dengan minyak atsiri, atau larutan dengan cairan kental gitu ya. Ini label kocok dahulu dan juga label NI. Oke, sampai di sini sudah selesai ya materi untuk pertemuan pertama. Memang agak sedikit banyak karena pertemuannya dimampatkan ya. Itu. Jadi sampai di sini saja pemaparan tentang farmasetika dasar dari saya di pertemuan pertama. Semoga jelas ya. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.